Bab 2461. Hais, pedangku jatuh. Mati. Mileye menghelakan nafas dengan suara yang pelan. Nona, aku mengerti perasaanmu, tapi menurutku tidak ada artinya kamu mati begitu saja. Wanita itu menatap Mileye, hidup semakin tidak berarti. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, dia harap kamu bisa hidup. Wanita itu diam. Mileye menghelakan nafas di dalam hati. Sebenarnya, dia bisa mengerti perasaan wanita tersebut. Meskipun wanita itu telah terlahir kembali, tapi ini adalah zaman yang asing baginya. Segala sesuatu benar-benar berbeda. Dapat dikatakan bahwa semua yang dikenal wanita ini, beserta kerabatnya, seharusnya sudah tidak berada di dunia ini lagi. Baginya, dia hanya sendirian saja. Mileye tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kamu pergi keliling dunia ini dulu, 10 tahun kemudian, jika kamu masih ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Wanita itu menatap Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye tersenyum dan berkata, anggap saja memberikan satu kesempatan untuk dirimu, oke? Wanita itu menganggukkan kepala setelah terdiam lama. Oke. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dalam waktu yang singkat, wanita itu menghilang di kejauhan. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, menurutmu dia akan memilih untuk hidup? Mile terdiam. Wanita itu tidak pernah menanyakan namanya dan tidak memberitahunya dirinya. Mengapa? Hal ini sangat sederhana. Mileye tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, apakah sejak awal kamu sudah menduga akhir ini, sehingga kamu memilih untuk tidak menghidupkan dia kembali? Mileye berkata dengan pelan, kalau tidak. Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, ternyata aku yang salah paham denganmu. Mileye berkata dengan serius, baguslah kalau kamu mengetahuinya. Menara kecil mendesah dengan suara yang pelan, kalian para manusia itu rumit. Demi cinta, sedikit-sedikit hendak mati. Apakah kalian para manusia hidup hanya demi cinta? Apakah kalian lupa bahwa kalian masih punya teman dan orang tua beserta kerabat? Sedikit-sedikit hendak mati demi cinta, apakah kalian pernah memikirkan orang tua kalian? Orang tua kalian membesarkan kalian, tetapi kalian justru mati karena orang lain. Apakah layak? Mileye tiba-tiba berkata, apakah kamu pernah mencintai? Menara kecil. Mileye menggelengkan kepala, kamu bahkan tidak pernah mencintai, jadi atas hak apa kamu berkomentar? Menara kecil berkata dengan cuek, apakah yang aku katakan tidak masuk akal? Mileye tersenyum dan berkata, masuk akal. Namun, masalah perasaan benar-benar tidak dapat dibahas menggunakan pemikiran dan penalaran normal. Tentu saja, apa yang kamu katakan juga benar. Kami para manusia hidup tidak hanya demi cinta, persahabatan beserta kasih sayang keluarga. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya, jadi kita harus memiliki kekuatan asli. Siapapun yang berani membiarkan wanitaku mati, aku akan membiarkannya mati terlebih dahulu. Selama kekuatan asli cukup kuat, maka yang mati pasti orang lain. Menara kecil tersenyum dan berkata, majikan muda, kamu semakin mendominasi sekarang. Mileye tertawa, dia tidak terus berbicara tentang kehidupan dengan menara kecil ini. Dia melebarkan telapak tangannya, dan peta yang dia dapatkan dari keluarga peri muncul di tangannya. Mileye melihat peta yang berada di tangannya, seketika dia mengetahui di mana lokasi yang ditandai di peta itu. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di depan Mileye. Tetua itu melirik peta yang berada di tangan Mile dan menyipitkan mata,
kamu sangat berani, ternyata berani membunuh orang dari keluarga peri aku, dan mengambil peta harta karun keluarga periku. Mileye tersenyum dan berkata, sudah bunuh, apakah ada masalah? Tetua itu menatap Mileye dengan penuh kewaspadaan di dalam hatinya. Mileye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya tahu bahwa aku pernah pergi ke klan Buer, kan? Tetua itu menatap Mileye, kenapa? Mileye bertanya sambil tersenyum, apakah keluarga peri kamu lebih baik daripada klan Buer? Tetua itu sedikit mengernyit. Mileye tertawa, berbalik dan pergi. Tetua itu tidak berani menghentikannya. Tentu saja dia mengetahui bahwa Mileye pernah pergi ke klan Buer, dan Mileye justru bisa mundur dengan selamat. Hal ini maksudnya apa? Dua kemungkinan. Yang pertama adalah Mileye cukup kuat, begitu kuat sehingga klan Buer tidak dapat membunuhnya. Yang kedua adalah klan Buer tidak berani membunuhnya. Tidak peduli yang mana, itu sangatlah mengerikan. Setelah lama terdiam, tetua itu berbalik dan pergi. Sebenarnya, keluarga peri juga tidak berani melakukan apapun. Karena mereka belum mengetahui asal-usul Mileye sampai sekarang. Namun, mereka tidak berniat menyerah begitu saja. Mileye berjalan dari langit berbintang dengan pedangnya, dan tujuannya adalah jejak kuno Raja Dewa. Pada saat ini, dia berhenti tiba-tiba, kemudian menoleh untuk melihat, dan mengetuk ibu jarinya dengan pelan. Puff! Pedang biru gaib mengobrak-abrik ladi lokasi. Bom! Di kejauhan ratusan kaki, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang wanita. Mileye mengenal wanita ini. Wanita membawa pisau yang bekerja sama dengannya sebelumnya. Mileye menatap wanita yang membawa pisau itu, ada apa? Wanita dengan pisau itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, kami benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Mileye sedikit mengernyit, tapi aku tidak butuh, paham? Wanita dengan pisau itu menatap Mileye, mereka tidak akan membiarkan kamu pergi. Mileye tertawa dan berkata, Nona, ini urusan diriku sendiri. Setelah mengatakan demikian, dia mengedipkan mata, jangan ikuti aku lagi, kalau tidak, kepala besarmu akan dipenggal. Setelah berbicara, Mileye berbalik dan berdiri dengan membawa pedangnya, kemudian menghilang di langit dalam sekejap mata. Di tempat yang sama, wanita dengan pisau itu terdiam sesaat, lalu berkata dengan lembut, sombong. 1 jam kemudian, Mileye tiba di sebuah awan. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Lokasi yang ditunjukkan pada peta ada di sini, tetapi tidak ada apa-apa selain awan. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, ada pintu masuk di sini. Mileye buru-buru bertanya, di mana? Menara kecil berkata, beberapa kaki di depanmu. Mileye melihat ke depan, namun tidak ada apa-apa di sana. Menara kecil berkata dengan lembut, jangan lihat dengan matamu, lihat dengan hatimu. Mileye perlahan menutup matanya, setelah beberapa saat dia menemukan sebuah gerbang batu di depannya. Mileye mengangkat sudut mulutnya, menara kecil, kamu masih punya beberapa trik ya? Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, majikan muda, apakah aku adalah sampah di hatimu? Mileye tidak basa-basi dengan menara kecil, dia berjalan ke gerbang batu. Begitu memasuki gerbang batu, dia merasa kabut di depannya, dan ruang waktu di depannya ada sebuah putaran. Detik berikutnya, dia sudah muncul di alun-alun batu hijau besar. Di alun-alun itu ada 4 pilar raksasa. Di tengah 4 pilar raksasa ini, ada platform batu. Di atas platform batu, duduk seorang pria paruh baya. Mileye menatap pria paruh baya itu dengan ekspresi waspada. Jangan-jangan tidak mati. Pada saat ini,
Mileye tiba-tiba menoleh. Seorang biksu muda yang berada tidak jauh di depannya muncul di sana. Biksu muda itu mengenakan jubah biksu yang sederhana, dengan telapak tangan terlipat dan senyuman tipis di wajahnya, terlihat sangat mudah didekati. Sekte Biksu. Ketika melihat Mileye, biksu itu tersenyum simpul sebagai tanda salam. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu berasal dari Sekte Biksu, kan?" Biksu itu menganggukkan kepala, "Namaku Freddy, salam pada Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu kenal aku?" Freddy menganggukkan kepala, "Tuan Muda Ye pertama kali datang langsung memenggal master kami. Tidak hanya itu, Tuan Muda Ye juga berani pergi ke klan Buer sendirian untuk menantang ketua klan dari klan Buer. Pada akhirnya keluar dengan kondisi selamat dan sekarang, di alam semesta kuno ini, kemungkinan sudah tidak ada orang yang tidak mengenal Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu datang ke sini untuk reruntuhan ini juga?" Freddy menganggukkan kepala. Mileye melirik pria paruh baya di atas takhta yang berada di kejauhan, dan berkata, "Biksu, apakah ini adalah Raja Dewa?" Freddy melirik Mileye, kemudian menjelaskan, "Raja Dewa Keberuntungan, master yang tak tertandingi dari alam semesta kuno yang tak terkalahkan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah master di atas alam inti semesta. Tentu saja, itu hanya rumor. Selama bertahun-tahun, berbagai kekuatan besar telah mencari reliknya, dan mereka baru menemukannya belum lama ini. Mereka tidak pernah menyangka pada akhirnya akan jatuh ke tangan Tuan Muda Ye." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepala, takdir benar-benar misterius. Raja Dewa Keberuntungan. Mileye berjalan di depan Raja Dewa Keberuntungan, dan menatap pria paruh baya yang berada di depannya. Orang tersebut tidak bernafas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ketika melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, Freddy yang berada di samping tiba-tiba berjalan ke arah Raja Dewa Keberuntungan. Dia merangkapkan kedua tangan, kemudian memberikan hormat. Freddy hormat pada senior Raja Dewa. Tidak ada respon. Freddy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior meninggalkan jenazah di sini, mungkin ada keinginan yang tidak terpenuhi. Jika senior tidak keberatan, junior bersedia melayani senior." Saat ini, Raja Dewa tiba-tiba membuka matanya. Ketika melihat adegan ini, Freddy kembali membungkuk dengan ekspresi hormat tapi tidak minder. Raja Dewa menatap Freddy yang berada di hadapannya. Setelah lama terdiam, dia berkata, "Lumayan." Freddy memberi hormat lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Senior, lihatlah aku juga." Raja Dewa menoleh untuk melihat Mileye. Ketika dia melihat Mileye, alisnya sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan pelan, "Pemuda, kamu tidak sederhana." Mileye tersenyum simpul. Raja Dewa tiba-tiba berkata, "Apakah kalian berdua datang ke sini untuk warisanku?" Freddy menganggukkan kepala. Mileye justru menggelengkan kepalanya. Raja Dewa dan Freddy sama-sama menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Kali ini aku datang ke sini hanya untuk menghormati sikap para pendahulu, bukan untuk mencari warisan senior. Sekarang, aku telah bertemu senior, itu sudah cukup. Mengenai warisan." Saat berbicara, dia melirik Freddy yang berada di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Berikan saja kepada saudara Freddy." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Freddy sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang aneh. Raja Dewa menatap Mileye dengan senyuman lucu di wajahnya. Sedikit menarik. Mileye berjalan menuju pintu, ekspresinya sangat tenang, tetapi dia terus berteriak di dalam hatinya, "Pertahankan aku. Buka mulutmu dan pertahankan aku."
Namun, Raja Dewa tidak memiliki niat untuk berbicara dan membiarkannya pergi. Mileye merasa malu. Sialan. Mengapa Raja Dewa ini tidak memainkan kartu sesuai dengan pemikirannya? Apakah dia benar-benar harus pergi begitu saja? Jika pergi begitu saja, apakah dia akan rela? Raja Dewa dan Freddy yang berada di belakang sedang menatap Mileye. Wajah Raja Dewa masih terdapat senyuman, dan senyuman itu sangat berarti. Freddy mengerutkan kening, bukankah bocah ini hendak pergi? Mengapa berjalan begitu lambat? Apakah dia tidak bisa berjalan lebih cepat? Dalam waktu yang singkat, Mileye sudah tiba di gerbang utama. Ketika dia hendak melangkah keluar gerbang, pedang biru gaib yang berada di tangan kirinya tiba-tiba jatuh ke lantai. Bersenandung. Suara pedang terdengar. Mileye tiba-tiba berkata, "Hais, pedangku jatuh." Saat berbicara, dia mengambilnya, lalu mengeluarkan pedang biru gaib. Setelah melihat pedang biru gaib, dia merasa sedikit kaget, untungnya tidak rusak. Setelah berbicara, dia melangkah keluar dari pintu dengan satu kaki. Pada saat ini, Raja Dewa tiba-tiba berkata, "Tunggu." Freddy bersambung.